Kalau kemarin kita sempat bahas Martha sebagai salah satu dongle dari Hidis, kali ini mereka mengeluarkan Hidis Robin. Yes, dongle terbaru dari Hidis yang penamanya juga nggak kalah unik dengan Martha. Namun bagaimana performanya? Biar nggak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Digity. Buat kalian yang baru datang di channel ini adalah channel yang membahas mengenai audio portable, desktop, dan personal audio stuff lainnya. Jadi buat kalian yang tertarik dengan dunia audioan, ini adalah channel yang tepat untuk kalian. Kali ini kita akan membahas sebuah dongle dari brand Hidis. Siapa sih yang nggak tahu brand Hidis? Mereka juga sudah cukup ahli dalam meracik dongle-donggelan. Kali ini datang dari seri S8 Pro mereka yang diberi nama atau codename-nya adalah Robin. Robin sendiri kalau saya tidak salah, koreksi kalau salah ya, itu adalah salah satu nama jenis burung. Yes, jenis burung yang digunakan dalam penamaan-penamaan dongle-dongle Hidis. Untuk dongle satu ini juga dipersenjatai oleh deck yang tidak main-main, yaitu TS43131x2. Yes, dual deck di dalam dongle sekecil ini. Itu kalau nggak salah juga deck yang sama ya, yang digunakan di smartphone dari Moondrop yang terbaru, Miat, kalau nggak salah Miat 01 ya. Kalau nggak salah dia juga CS43131. Koreksi ya kalau salah di bawah ya. Dan untuk dongle satu ini bisa dikategorikan juga cukup lengkap. Dia sudah ada 3 tombol fisik yang bisa kalian pencet-pencet. Karena saya suka yang bisa dipencet-pencet kan, lebih enak rasanya daripada harus lewat smartphone. Selain itu juga outputnya lengkap, 3544 juga sudah ada, detachable juga untuk USB-C-nya. Jadi enak banget untuk dongle satu ini, dan juga ada lampu LED indikatornya. Jadi apalagi yang kalian harapkan dari sebuah dongle? Semuanya sudah ada di dongle satu ini. Dan menobatkan dongle satu ini sebagai syarat dasar dongle kekinian yang saya mau. Dan kita mau thanks berat untuk Hidis sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian semua saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa check out aja langsung kalau kalian tertarik dengan dongle satu ini. Selain kita bahas packaging dari dongle kecil Robin ini, berbicara soal packagingnya pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas ya. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk dongle satu ini. Secara sensasi unboxing, dia menggunakan box plastik seperti ini yang berbeda dari dongle-dongle lainnya yang pernah saya unboxing ya. Pretty nice di situ, menggunakan bahan atau material yang berbeda, hard case plastik gitu untuk packaging. Berbicara soal kelengkapannya juga mind blowing, bam! Karena diberikan Lightning, USB-C to Lightning, dan juga USB-C to A adapternya. Jadi itu sebuah kelengkapan yang mungkin kecil ya, tapi dipikirkan sekali oleh Hidis sebagai pelengkap dongle satu ini. Jadi digunakan di multi device apapun tidak akan bermasalah. Selain kita bahas build quality dari dongle satu ini. Untuk buildnya dari dongle satu ini, framenya ini berbahan aluminium ya, kalian bisa lihat di sini ya. Di bagian depan juga kaca, dan di bagian belakang juga dibalut dengan kaca gitu. Sisi-sisinya ini diberi nama Special Wing oleh Hidis, karena memang bentukannya menyerupai sayap gitu ya. Bagian atasnya di sini terdapat logo Hidis yang menyala saat dicolok di smartphone. Bagian depannya ada jack 4,4 dan 3,5 di sini. Dan bisa dikategorikan lengkap lah outputnya. Samping kanannya di sini ada 3 buah tombol untuk menaik turunkan volume dan juga play pause. Jadi ini nggak bisa diputar ya, ini cuma bisa dipencet aja. Lalu di bagian bawah ada USB-C port yang detachable juga di sini. Di samping kirinya kosong, nggak ada apa-apa ya di sini ya. Dan di bagian belakangnya ada tulisan-tulisan seperti ini, Hidis S8 Pro. Ya ini tulisan-tulisannya. Cirrus Logic, dia menggunakan Cirrus Logic CS43131. Bicara soal build quality-nya, build quality dari dongle satu ini menggunakan housing ya. Frame-nya berbahan aluminium, dan panel depan dan panel belakangnya ini berbahan kaca. Ya, saya berikan skor B+ lah, oke banget untuk build-nya. Tapi ada minusnya juga, di mana panel kaca itu gampang fingerprint gini ya. Fingerprint yang kena minyak dikit udah ada jorok-joroknya kelihatan lah. Jadi ya itu saya nggak suka, tapi ya slick aja kelihatannya, lebih bling-bling gitu ya. Kalau kena cahaya kan juga bling-bling gini. Nah, keren kan? Tapi ya itu minusnya juga. Dan gampang scratch. Ya, bahan-bahan seperti ini, mirror finish seperti ini gampang scratch. Jadi itu yang saya nggak terlalu doyan sih sebenarnya. Selain kita bahas user experience dari dongle satu ini.
Oke, bicara soal user experience dari dongle satu ini, ya kita bilang seperti dongle-dongle pada umumnya, plug and play, semua tombol berfungsi dengan baik, tidak ada isu sama sekali. Dan volumenya ini sangat disayangkan, dia nggak independen ya, jadi volumenya ini nggak independen, sangat disayangkan. Jadi dia kalau kalian pencet naik plus gini, dia akan menaikkan volume di smartphone kalian juga, jadi dia nggak punya fungsi yang independen untuk volumenya. Itu sangat disayangkan banget sih. Dan filternya di sini juga bisa dirubah-rubah dengan menekan kedua tombol secara bersamaan, plus minus secara bersamaan di sini, dan dia akan merubah-rubah filternya. Cuma bagi saya filternya agak sedikit gimmicky ya. Mungkin kalau kalian yang mendengarkan bisa sharing aja di kolom komentar di bawah, mungkin ada yang berbeda pendapat. Untuk dongle satu ini ya mirip-mirip seperti dongle pada umumnya ya, plug and play, yes. Tapi di sini ada 3 tombol fisik yang memudahkan kalian untuk naik turunkan volume dan juga melakukan play pause. Jadi navigasinya ini effortless banget menurut saya. Dan secara umum kami berikan skor B+, cocok lah untuk dongle satu ini. Dongle yang kita bilang indikator ada juga di bagian depan, untuk sampling rate, ada juga tombol fisik, outputnya lengkap juga, enak banget user experience-nya. Selanjutnya kita bahas sound quality dari dongle satu ini. Menurut saya arah suara dari dongle satu ini arahnya agak warm, agak V juga ya. Mungkin sedikit boosting di bagian bass dan juga agak treble-nya dikit. Dan untuk drive in-ear monitor pada umumnya saya rasa cukup oke untuk dongle satu ini, tapi belum untuk headphone ya, Virguso ya. Masih belum kelas headphone bisa diangkat oleh dongle dari Hidis. Dan disclaimer, di sini kita menggunakan 2 in-ear monitor, yaitu Relentless. Yes, saya lihat Relentless untuk 4,4-nya dan juga Kevin Delci untuk 3,5-nya. Untuk gambaran aja untuk kalian. Karena kita bicara soal pairing, itu bisa beda-beda persepsinya. Pada saat di pairing dengan in-ear monitor lain juga bisa berbeda persepsi dari sebuah dongle. Cuma saya bisa simpulkan ya tadi yang saya sampaikan di depan. Oke, berbicara soal sound quality di dongle satu ini, bassnya ini bisa dikategorikan cukup fun dan nicely done. Ada sedikit boosting pada bagian mid bass-nya yang membuat bassnya ini terasa lebih gendut dan padat menurut saya. Menurut saya sendiri ya masih oke lah, masih cukup nice presentasinya. Memang agak gendut tapi ya oke lah. Tapi bersih juga dan ya not bad lah untuk bassnya dari dongle satu ini. Nah, untuk bagian mid-nya di sini menurut saya cukup asik. Somehow mid-nya ini dieksekusi dengan sangat baik. Dimana mid-nya ini bisa dikategorikan juga cukup balance, masih ada body dan dinamika yang baik tapi. Memang bukan tipe yang mengutamakan clarity sih. Jika dibandingkan dengan Martha ini kalah sih clarity-nya. Tapi memang memberikan timbre yang menurut saya untuk bagian mid-nya lebih adem, lebih bisa dinikmati, lebih neutral, dan tidak terkesan nyerang sama sekali. Untuk treble di dongle satu ini bisa dikategorikan juga cukup berani. Dia sedikit push detail ya, tapi masih dalam tahap yang tolerable. Jadi tidak tolol-tolol banget gitu ya. Dan memang sedikit bright, tapi masih dalam kategori yang terkontrol lah. Untuk treble-nya di dongle satu ini masih lebih bright sedikit di Martha malah jika dibandingkan dengan Robin ini. Dan kami berikan skor A- untuk suara dari dongle satu ini. Bassnya nice, mid-nya saya suka, dan treble yang memang sedikit bright tapi ya gak ada masalah buat saya. Selain kita bahas teknikalitas dari dongle satu ini, presentasi dari dongle Robin ini, dia memiliki presentasi yang sama dengan Martha, tapi lebih warmer. Jadi lebih enjoyable saja menurut saya dibandingkan Martha yang lebih analytical side sih. Untuk timbernya dari dongle satu ini, somehow timbernya cukup oke. Bahkan mid section dari dongle satu ini saya lebih prefer dibandingkan Martha untuk timbernya. Untuk black backgroundnya oke banget di dongle satu ini, no noise sama sekali, effortless black background. Untuk sound stage-nya cukup oke lah di dongle satu ini, tapi memang bukan yang megah-megah banget, tapi ya juga yang nggak sempit-sempit banget ya, cukup oke lah. Mempresentasikan apa yang ada dari in-ear monitor kalian. Untuk detailnya cukup oke lah, remah-remah juga masih ter-highlight, cukup rapi di dongle satu ini. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari dongle Robin ini. Menurut saya selling point utamanya yaitu presentasinya dan juga timbernya yang menurut saya oke sih. Selain kita bahas pro dan cons dari dongle satu ini. Yes, dongle satu ini mungkin yang membuat saya agak sedikit deal breaker ya, karena saya pikir ini volume wheel ya, tapi ini cuma bisa dipencet nih yang tengah nih, yang kayak bulatan besar ini. Itu nggak bisa diputar. Saya pikirin volume wheel keren banget ya kalau volume wheel ya. Mungkin ini next previous gitu ya, ini volume wheelnya keren banget sih. Tapi ternyata nggak bisa diputar, cuma bisa dipencet. Itu agak sedikit tricky, tapi ya for your info aja, biar kalian juga nggak ekspektasi terlalu ketinggian. Cons kedua yaitu filternya saya coba dari dongle satu ini, tapi cemana ya nggak kerasa gitu loh. Ya mungkin saya yang kurang peka atau gimana ya, tapi ya nggak terlalu ngefek sih menurut saya.
Untuk pro-nya dari dongle satu ini yaitu ada tombol fisik. Tidak semua dongle punya tombol fisik yang menyenangkan. Yes, ini tombol fisiknya menyenangkan karena clicky banget. Dan juga pro yang kedua yaitu dia sudah memiliki standar dongle kekinian. Hampir salah DAP ya. Dongle kekinian. Dual output dan juga USB-C yang detachable. Itu nice banget. Untuk value for money-nya di angka 1,6 jutaan. Kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+ untuk dongle satu ini. Bahkan saya lebih prefer ini dibandingkan Martha sih. Oke, selanjutnya kita bandingkan Robin versus Martha. Bagaimana perbedaan kedua dongle Hidis ini? Kakak adik akan bertarung. Apa saja perbedaannya? Kita bahas sama-sama. Oke, kita akan bandingkan dua dongle satu ini. Di sebelah kanan ini Martha dan di sebelah kiri saya ini Robin ya. Martha adalah kakak dari Robin yang sudah dirilis duluan jika dibandingkan dengan dongle satu ini. Dan secara suara sendiri Martha lebih bright jika dibandingkan dengan Robin, di mana dari segi fungsi sendiri mereka mirip-mirip, hampir sama aja untuk fungsinya ya. Fitur-fiturnya juga mirip-mirip aja sih hampiran. Berbicara soal bass sendiri, bassnya ini menurut saya lebih tipis di Martha dan lebih besar dan bertekstur di Robin. Bicara soal mid, di Martha ini sedikit lebih tipis ya dan lepas, sedangkan di Robin ini lebih warmer dan better timbre menurut saya. Bicara soal treble sendiri sama-sama bright, tapi jelas lebih bright di Martha dibandingkan Robin ini. Soal teknis overall saya masih pegang di Martha sih dibandingkan Robin. Robin ini mungkin menang di presentasi yang lebih oke dan lebih balance dan juga timbre yang menurut saya lebih pleasing untuk sebagian besar orang. Kesimpulan, Robin ini menarik sih sebagai sebuah dongle di jajaran Hidis. Bahkan saya lebih prefer ini dibandingkan dengan Martha yang sudah dirilis sebelumnya. Pro tip dari saya sendiri dalam menggunakan sebuah dongle, maksimalkan balance outputnya. Kalau dongle satu ini maksimalkan 4,4-nya karena powernya berbeda. Dan itu akan memberikan dynamic range yang lebih baik jika dibandingkan dengan 3.5-nya. Jadi more power, better. Selain itu bicara soal pairing juga ya. Yes, Delci lebih cocok malah di Martha jika dibandingkan dengan Robin. Yes, itu pairing, masalah pairing ya. Karena Delci agak warmer, ya warmer musical gitu ya. Lebih cocok di Martha yang analytical jika dibandingkan dengan di sini. Cuma di sini lebih cocok relentless jika dibandingkan dengan Martha. Yaitu masalah pairing yang tadi saya sempat bahas di depan juga. Perlu kalian perhatikan juga itu. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai Robin ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar dongle satu ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.